Bayangkan, Ramadan telah berlalu. Suara azan tarawih tak lagi terdengar. Mushaf yang dulu sering dibuka, kini kembali tersimpan rapi di rak. Lampu-lampu masjid redup seperti biasa. Semuanya terasa kembali normal. Namun suatu hari, kita berdiri sendirian di hadapan Allah. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada yang bisa membela. Lalu Ramadan itu dihadirkan sebagai saksi. Apa yang kita lakukan di bulan penuh ampunan itu? Apakah ia akan menjadi cahaya yang menyelamatkan? Atau justru menjadi saksi atas kelalaian kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga. Ia adalah bulan yang dipenuhi rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Setiap detiknya bernilai pahala, setiap malamnya penuh kesempatan. Namun tidak semua orang memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana nasib orang yang lalai di bulan Ramadan ketika di akhirat nanti. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan klik like dan subscribe agar semakin banyak hati yang tergerak untuk berubah. Ramadan bukan bulan biasa. Ia adalah bulan yang dipilih langsung oleh Allah sebagai waktu turunnya Al-Quran. Petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Di bulan inilah pintu-pintu langit dibuka, doa-doa lebih mudah dikabulkan, dan pahala dilipat gandakan tanpa batas. Bahkan satu amal sunnah bisa bernilai seperti amal wajib, dan amal wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat. Dalam hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Para ulama menjelaskan, ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar manusia lebih mudah mendekat kepadanya. Godaan diperingan, peluang kebaikan diperbesar. Artinya, suasana spiritual di bulan Ramadan berbeda dari bulan lainnya. Hati yang keras bisa menjadi lembut, jiwa yang jauh bisa kembali mendekat. Orang yang jarang ke masjid tiba-tiba rindu sujud lebih lama. Tangisan taubat lebih mudah mengalir di sepertiga malam. Bahkan mereka yang sebelumnya tenggelam dalam dosa pun memiliki peluang besar untuk bangkit. Selain itu, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang nilainya melebihi 83 tahun ibadah. Bayangkan, satu malam bisa mengubah catatan hidup seseorang di sisi Allah. Satu malam bisa menjadi sebab keselamatan di akhirat. Karena itu, Ramadan sejatinya adalah bulan investasi akhirat. Setiap detik adalah peluang, setiap rakaat adalah simpanan pahala, setiap sedekah adalah cahaya yang kelak menerangi kubur. Namun justru disinilah letak ujiannya. Ketika kesempatan begitu besar terbuka, masihkah kita memilih lalai? Ketika rahmat begitu luas, mengapa hati tetap tertutup? Jika di bulan semulia ini seseorang tetap jauh dari Allah, maka kelalaian itu bukan karena sulitnya jalan menuju kebaikan, melainkan karena kerasnya hati yang enggan berubah. Ramadan adalah bukti bahwa Allah ingin menyelamatkan hambanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk yang menyambut kesempatan itu? Atau justru menyia-nyiakannya? Kelalaian di bulan Ramadan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Tidak semua orang yang lalai itu meninggalkan puasa atau terang-terangan bermaksiat. Justru seringkali kelalaian hadir secara halus, perlahan, dan terasa biasa saja. Ada orang yang tetap berpuasa, namun salatnya bolong. Ada yang menahan lapar dan dahaga, tetapi lisannya tetap menyakiti, gibah, memfitnah, atau berkata kotor. Padahal, Rasulullah telah mengingatkan bahwa bisa jadi seseorang hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya, karena ia tidak menjaga amal lainnya. Bentuk kelalaian lainnya adalah menjadikan Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan. Bangun sahur sekadar mengikuti tradisi, tarawih hanya karena ikut-ikutan, membaca Al-Quran tanpa memahami, tanpa merenungi, tanpa ada perubahan dalam sikap dan perilaku. Hati tidak benar-benar hadir. Ada pula yang justru lebih sibuk dengan hiburan saat Ramadan. Waktu habis untuk media sosial, tontonan, atau perbincangan dunia, sementara Al-Quran jarang disentuh. Malam-malam yang seharusnya dihidupkan dengan qiyam, justru berlalu dengan kesia-siaan. Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan pun dilewati tanpa pencarian. Kelalaian juga bisa berbentuk menunda taubat. Hati berkata, nanti saja berubahnya, masih muda, atau Ramadan tahun depan masih ada. Padahal tidak ada satupun manusia yang dijamin bertemu Ramadan berikutnya. Berapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, kini sudah berada di alam kubur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
bahwa orang yang berpaling dari manggingat nia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Para ulama menafsirkan kesempitan itu bukan hanya soal harta, tetapi kegelisahan hati, kekosongan jiwa, dan hilangnya keberkahan. Ironisnya, Ramadan adalah bulan yang seharusnya mengobati semua itu. Ia datang membawa cahaya, namun kelalaian membuat seseorang tetap dalam gelap. Ia membawa kesempatan pengampunan, namun kelalaian membuat dosa tetap menumpuk. Kelalaian terbesar adalah ketika hati tidak merasa bersalah atas kelalaian itu sendiri. Ketika Ramadan berlalu tanpa perubahan, tanpa peningkatan ibadah, tanpa tangisan taubat, dan kita merasa semuanya baik-baik saja. Disitulah bahaya sesungguhnya, karena hati yang tidak lagi peka terhadap dosa adalah tanda bahwa ia sedang jauh dari cahaya petunjuk. Setelah kehidupan dunia berakhir, setiap manusia akan memasuki fase yang tidak bisa dihindari. Alam kubur, di sanalah awal dari kehidupan akhirat dimulai. Kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau justru lubang dari lubang-lubang neraka. Semua bergantung pada amal yang dibawa. Ramadan yang pernah kita lalui tidak akan hilang begitu saja. Ia tercatat rapi dalam catatan amal. Setiap tarawih, setiap sedekah, setiap ayat dari Al-Quran yang dibaca, semuanya menjadi cahaya. Namun sebaliknya, setiap kelalaian, setiap kesempatan yang disia-siakan, juga tercatat tanpa ada yang terlewat. Para ulama menjelaskan bahwa amal saleh akan menjelma menjadi penolong di alam kubur. Salat menjadi pelindung, sedekah menjadi naungan, dan puasa menjadi perisai. Lalu bagaimana jika Ramadan bulan terbaik dalam setahun justru kosong dari kesungguhan? Apa yang akan datang membela kita? Bayangkan seseorang yang selama Ramadan tetap tenggelam dalam maksiat. Ia berpuasa, namun lisannya tajam. Ia menahan lapar, tetapi tidak menahan pandangan dan pendengaran dari yang haram. Ketika dikubur, amal puasanya tidak kuat menjadi pelindung, karena ruh ibadahnya hilang. Di alam kubur manusia akan didatangi pertanyaan tentang Rabb-nya, agamanya, dan nabinya. Jawaban bukan sekadar hafalan, tetapi buah dari keyakinan dan amal. Orang yang selama Ramadan jarang mengingat Allah, jarang sujud dengan khusyuk, hatinya jauh dari tadabbur, bisa jadi kesulitan menjawab dengan mantap. Sebaliknya, orang yang menghidupkan Ramadan dengan taubat dan ibadah akan merasakan ketenangan. Kuburnya dilapangkan, cahaya menerangi dari arah yang tak disangka. Ramadan yang ia muliakan menjadi saksi yang meringankan hisabnya. Betapa besar penyesalan bagi mereka yang baru menyadari nilai Ramadan ketika sudah berada di alam kubur. Di dunia dulu ia berkata, masih ada waktu, kini waktu telah habis. Ia ingin kembali walau sesaat untuk sujud 1 rakaat, untuk membaca 1 halaman Al-Quran, untuk bersedekah meski sedikit. Namun pintu itu telah tertutup. Alam kubur adalah tempat kejujuran mutlak. Tidak ada lagi pencitraan, tidak ada lagi pujian manusia. Yang tersisa hanya amal nyata. Jika Ramadan diisi dengan kesungguhan, ia menjadi cahaya yang menemani kesendirian. Namun jika diisi kelalaian, maka kesendirian itu terasa lebih panjang dan lebih gelap. Karena itu, sebelum tanah benar-benar menutup tubuh kita, sebelum keluarga pulang meninggalkan pusara, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ramadan berikutnya, jika Allah masih memberi umur, bisa menjadi penyelamat. Atau bahkan mulai dari hari ini, kita bisa menebus kelalaian dengan taubat yang tulus. Hari kiamat adalah hari ketika seluruh manusia dikumpulkan tanpa terkecuali. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi kedudukan yang bisa menyelamatkan. Setiap orang berdiri sendiri membawa catatan amalnya. Di hari itu, waktu yang pernah kita jalani di dunia akan diputar kembali dalam bentuk pertanggungjawaban. Ramadan yang setiap tahun datang dan pergi tidak akan dilupakan. Ia akan menjadi bagian dari hisab. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Ramadan adalah nikmat besar, bulan penuh ampunan, penuh keberkahan, penuh peluang pahala berlipat ganda. Bayangkan ketika seseorang melihat catatan amalnya dibuka, ia menyadari bahwa Ramadan yang seharusnya menjadi ladang pahala justru kosong atau bahkan tercampur dengan dosa. Waktu sahur yang berlalu dengan keluhan, siang hari yang diisi dengan amarah dan kelalaian, malam-malam yang habis dengan hiburan bukan munajat. Di hari kiamat, penyesalan menjadi nyata. Allah menggambarkan bagaimana manusia berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan." Namun permintaan itu tidak akan dikabulkan. Dunia adalah tempat beramal,
Akhirat adalah tempat menerima balasan. Orang yang lalai di bulan Ramadan akan menyadari betapa berharganya satu rakaat tarawih yang ia tinggalkan, satu ayat yang enggan ia baca, satu sedekah yang ia tunda. Semua terlihat jelas. Semua terasa mahal. Bahkan, satu tasbih yang dulu terasa ringan, kini terasa seperti harta tak ternilai. Yang lebih menyakitkan adalah ketika ia melihat orang-orang lain yang dahulu mungkin biasa saja di dunia, tetapi serius memanfaatkan Ramadan. Mereka datang dengan wajah bercahaya, catatan amal yang berat, dan kedudukan yang tinggi. Sementara ia tertinggal karena kelalaiannya sendiri. Penyesalan di hari kiamat bukan sekadar rasa sedih. Ia adalah penyesalan yang menyayat. Karena tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada Ramadan berikutnya. Tidak ada malam Lailatul Qadar yang bisa dikejar lagi. Semua telah berlalu. Namun bagi yang menyadari sejak di dunia, penyesalan itu bisa dicegah. Selama nyawa masih di badan, selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Ramadan yang telah lewat mungkin penuh kekurangan. Tetapi Ramadan yang akan datang jika Allah mengizinkan bisa menjadi penebus. Hari kiamat memang pasti datang. Pertanyaannya, ketika Ramadan ditanya di hadapan Allah, apakah ia akan menjadi saksi yang membela atau saksi yang memberatkan? Setelah membahas kelalaian, alam kubur, dan penyesalan di hari kiamat, mungkin muncul satu pertanyaan besar dalam hati kita. Apakah masih ada harapan bagi orang yang pernah lalai di bulan Ramadan? Jawabannya, selama nafas masih berhembus, harapan itu selalu ada. Allah adalah zat yang maha pengampun. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dia mengampuni dosa-dosa semuanya bagi hamba yang benar-benar bertaubat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, kecuali jika seseorang menutup pintu taubatnya sendiri. Bahkan bisa jadi, seseorang yang pernah lalai justru memiliki peluang bangkit lebih tinggi derajatnya ketika ia benar-benar menyadari kesalahannya. Penyesalan yang tulus adalah awal perubahan. Hati yang dulu keras bisa menjadi lembut karena rasa takut kepada Allah. Air mata taubat yang jatuh di sepertiga malam bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Ramadan memang bulan istimewa, tetapi Allah tidak hanya hadir di bulan itu. Setiap hari adalah kesempatan memperbaiki diri. Jika Ramadan kemarin terasa kosong, maka hari ini bisa menjadi titik balik. Salat yang dulu sering ditunda bisa mulai dijaga. Al-Quran yang dulu jarang dibaca bisa mulai dibiasakan. Sedekah yang dulu terasa berat bisa mulai dilatih. Yang berbahaya bukanlah pernah lalai. Yang berbahaya adalah tetap merasa aman dalam kelalaian. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada keinginan berubah. Itulah tanda hati mulai tertutup. Namun jika saat ini hati terasa bergetar mendengar pembahasan ini, itu pertanda masih ada cahaya iman di dalam dada. Getaran itu adalah panggilan agar kita kembali. Jangan tunggu Ramadan berikutnya untuk berubah, karena tidak ada jaminan umur sampai ke sana. Bisa jadi, satu keputusan taubat hari ini menjadi sebab Allah mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan lebih siap. Bisa jadi, kesungguhan kita hari ini membuat Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Harapan itu selalu terbuka sampai ajal menjemput, dan seringkali orang yang paling menyesal adalah mereka yang sadar, tetapi menunda. Maka jika hari ini kita menyadari pernah lalai di bulan Ramadan, jangan tenggelam dalam keputusasaan. Bangkitlah. Jadikan penyesalan sebagai bahan bakar perubahan. Jadikan rasa takut sebagai pengingat. Dan jadikan sisa umur sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena di akhir nanti, yang menentukan bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa sungguh kita kembali. Sahabat hikmah, Ramadan adalah tamu agung yang tidak pernah datang dua kali dalam waktu yang sama. Setiap pertemuan dengannya bisa jadi adalah yang terakhir dalam hidup kita. Maka jangan biarkan ia berlalu tanpa makna, tanpa perubahan, tanpa bekas dalam hati. Orang yang lalai di bulan Ramadan bukan berarti telah tertutup pintu keselamatannya. Namun ia sedang berada di tepi bahaya jika terus menunda taubat. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu musibah, jangan tunggu kematian datang lebih dulu, baru kita menyesal. Mari jadikan setiap Ramadan sebagai momentum kebangkitan. Jika kemarin kita kurang sungguh-sungguh, maka esok harus lebih baik. Jika dulu kita masih banyak lalai, maka mulai hari ini kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, izinkan aku berubah.
Semoga itu menjadi doa yang diaminkan para malaikat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tersadarkan sebelum terlambat.